Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kebebasan finansial menjadi penting bagi mahasiswa, apalagi frugal living untuk mempersiapkan diri menjadi fresh graduate yang nantinya akan menghadapi dunia pekerjaan. Tentu tidak mudah menjadi mahasiswa dengan target financial freedom. Bagaimana mahasiswa bisa mempersiapkannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kebebasan finansial atau financial freedom merupakan kemampuan untuk hidup sesuai dengan keinginan tanpa harus mengkhawatirkan terkait masalah keuangan. Penting bagi mahasiswa menjadikannya target setelah lulus kuliah. Langkah awal untuk mencapainya adalah dengan menerapkan frugal living atau hidup hemat. Persiapan untuk menjadi fresh graduate di jenjang pendidikan tinggi menjadikan frugal living cara yang paling ampuh, terlebih untuk mencapai financial freedom ke depannya. Untuk bisa mempersiapkan financial freedom, artinya kan kita perlu untuk beli produk-produknya, produk investasinya apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu artinya harus mulai memahami sebenarnya produk-produk investasi itu seperti apa saja, resiko-resikonya tuh apa saja, sehingga nanti bisa dipilih yang paling cocok. Terus yang berikutnya juga tadi sebelum kita mulai untuk berinvestasi itu, kita tahu dulu tadi, jalankanlah si frugal living itu. Terus kita harus mulai tadi, kita insaf dulu nih bahwa kita tidak mengeluarkan uang kita, dana kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Lalu kita mulai irit dalam membeli sesuatu barang, dan kita harus mulai investasi sedini mungkin. Frugal living yang dimaksud tak terlepas dari sebuah gaya hidup mengatur keuangan dengan bijak, dengan membatasi pengeluaran, menyadari kebutuhan, dan mengetahui rasa cukup. Frugal living bukan berarti hidup yang sengsara. Tak hanya itu, frugal berarti berpikir logis antara uang yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterima, dan fokus kepada tujuan jangka panjang. Nah, hal yang paling berpengaruh sebenarnya, keuntungan paling besar yang didapatkan oleh seorang mahasiswa adalah dibandingkan contohnya saya dan orang-orang seperti saya, itu adalah waktu. Jadi investlah sedini mungkin, karena dengan invest sedini mungkin itu potensi mendapatkan imbal hasil yang lebih besar setelah melakukan hal yang pertama tadi tuh, yang sudah kita tahu produknya apa yang cocok buat kita, itu biasanya tuh akan lebih bagus gitu loh, hasil lebih tinggi hasilnya karena kita sudah invest sedini mungkin. Karena biasanya produk pasar modal itu berangsur-angsur dari waktu ke waktu tuh biasanya walaupun ada volatility, tapi dia biasanya trennya akan tumbuh. Terutama kalau misalkan dari awal nih umur masih di bawah 20, mudah-mudahan nanti di umur nanti udah 40 atau 45 sudah bisa menuai hasilnya. Ya, dan sebagai tambahan teman-teman bisa mulai investasi, satu pilihannya bisa di CIMB Niaga, karena CIMB Niaga itu sudah menyediakan platformnya dengan Oktomobile. Jadi teman-teman bisa langsung investasi melalui aplikasi Oktomobile itu, mau beli reksadana, mau beli obligasi retail, sukuk retail, itu bisa langsung. Dan nantinya teman-teman bisa melihat portfolionya itu langsung di Oktomobile. Karena pergerakan harganya akan selalu kita update setiap hari. Jadi nyaman sekali, beli langsung di Oktomobile, kita pantaunya juga langsung di Oktomobile. Gitu. Jangan menganggap bahwa frugal living seseorang menjadi pelit, tetapi atur dalam pola pikir bahwa frugal living berarti kebijaksanaan seseorang untuk mengeluarkan uang dan persiapan untuk mencapai financial freedom. Aminah Rahma, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di sosial media mengenai mental health oleh generasi zaman sekarang atau Gen Z. Hal ini menuai banyak komentar atau stigma negatif terhadap Gen Z yang dikatakan sebagai generasi lemah, rapuh, dan rentan depresi. Namun banyak juga yang memberi komentar positif bahwa Gen Z adalah generasi yang kreatif dan pintar. Lantas, seperti apa tanggapan mahasiswa Unhas sebagai salah satu Gen Z mengenai hal tersebut? Berikut cuplikannya untuk Anda. Gen Z atau generasi Zoomer adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini adalah generasi sosial media pertama yang tumbuh di era teknologi digital dan internet. Oleh sebab itu, generasi ini juga kadang disebut generasi digital native. Di seluruh belahan dunia,
Gen Z lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media dibandingkan di kehidupan nyata. Oleh sebab itu, terkadang mereka lebih cepat mengetahui informasi terkini yang membuat mereka berwawasan luas dan kreatif. Akan tetapi, karena keaktifan mereka di sosial media, banyak dari Gen Z yang mendapatkan pengaruh negatif dari bermain sosial media, seperti tidak adanya waktu bersama keluarga, teman, dan lingkungan sosial yang membuat mereka menjadi pribadi yang tertutup dan sensitif. Selain itu, banyaknya hal-hal negatif yang mereka terima dari sosial media yang mempengaruhi emosional Gen Z dan membawanya pada kehidupan nyata. Akhir-akhir ini ramai di sosial media mengenai perilaku Gen Z yang mengundang pro dan kontra. Terkadang, mereka melakukan hal yang kurang baik seperti menyebarkan ujaran kebencian, melampiaskan amarah dan kesedihan di sosial media, hingga depresi yang membuat mereka tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, banyak juga Gen Z yang menorehkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga banyak yang berkomentar bahwa Gen Z adalah generasi yang rapuh, tapi kreatif, pintar, tapi emosional. Saya memang saat ini generasi Z sudah banyak melakukan hal seperti yang dikatakan kakak. Tetapi itu semua dapat terjadi karena adanya tekanan batin, baik itu dari keluarga maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga mental dari seseorang itu pun mudah goyah, Kak. Sebenarnya generasi Z itu atau kami-kami ini sudah banyak sekali melakukan prestasi-prestasi. Mungkin tidak dilihat secara langsung secara teori, tetapi coba kita searching ke berbagai media. Tentunya sudah banyak prestasi-prestasi yang kita lakukan. Jangankan anak kuliah seperti kami, anak sekolah SD, SMP maupun SMA pun sudah banyak melakukan prestasi-prestasi. Dan menurut saya itu adalah salah satu buktinya. Jadi pesan saya untuk generasi Z di luar sana, tetap semangat, kalian bisa. Jangan mendengarkan perkataan orang lain ketika itu buruk, tetapi kita harus mengambil hikmahnya. Apa yang buruk itu kita buang dan apa yang baik itu kita ambil untuk menjadi motivasi ke depannya. Saya yakin kita bisa karena kita semua hebat. Oleh sebab itu, penting bagi kita sebagai Gen Z untuk terus menggali potensi yang ada dalam diri kita, agar masyarakat di luar sana tidak mencap Gen Z sebagai generasi yang rapuh, tetapi menyadari bahwa Gen Z adalah generasi yang memiliki potensi yang luar biasa. Evan Surnalo Linting, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Hasil quick count menunjukkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, unggul dan menang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Republik Indonesia tahun 2024 hingga 2029. Lantas, bagaimana pakar hukum Unhas memprediksi nasib Negara Kesatuan Republik Indonesia jika Prabowo Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, pasangan nomor urut 2 calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memperoleh hasil tertinggi pada real count Komisi Pemilihan Umum hasil Pilpres 2024 sebanyak 58,84%. Hasil yang diperoleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka per 28 Februari 2024 dilansir dari merdeka.com. Pakar hukum Unhas memprediksi nasib Negara Kesatuan Republik Indonesia jika Prabowo Presiden. Kalau berbicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu sudah ada dalam bingkai konstitusi, ya, di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah jelas. Dan saya kira kita tidak akan bercerai-berai sekalipun kita sudah tercoba dengan dua ancaman revolusi, ya. Revolusi Orde Baru ketika kita menjatuhkan Soekarno. Revolusi, reformasi ketika kita menjatuhkan Soeharto. Ini menarik kan? Kita menjatuhkan Soekarno ketika di dalam perkembangan Orde Baru, ya, 60% situasi Orde Baru itu diwarnai oleh kekuatan politik Megawati. Iya kan? Nah, kekuatan politik Megawati. Itu. Tak hanya itu, pakar hukum Unhas juga mengemukakan bahwa nantinya kohesi politik hari ini
akan diwarnai oleh menantu Soeharto, tetapi semua tetap dalam bingkai Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menang. Pada revolusi kita jatuhkan Soekarno. Ya kan? Nah, kemudian pada saat reformasi kita jatuhkan Soeharto. Apakah nanti kohesi politik, artinya warna-warna panas dari politik di negeri ini akan diwarnai oleh menantu Soeharto? Ya toh? Karena kita menjatuhkan Soeharto pada saat reformasi. Ya, tetapi saya melihat semua itu dalam bingkai persatuan. Ya, tidak ada masalah. Karena pada umumnya rakyat kita ini menerima persatuan dan kesatuan. Ya, tidak ada revolusi balas dendam, tidak ada ini, tidak ada. Ya. Dan saya melihat juga akan begitu seterusnya. Ya. Dengan tawaran-tawaran yang dilakukan Jokowi, melakukan rekonsiliasi atau apa, bagi saya itu menarik. Ya. Dan itu akan menjadi warna bagi perkembangan politik di Indonesia, dan itu juga akan jalan demokrasi. Satu bentuk jalan demokrasi menuju persatuan dan menuju kesatuan Republik Indonesia. Jika Prabowo nanti akan menjadi presiden, harusnya memperkuat rekonsiliasi nasional mulai dari Papua sampai Aceh, karena dua wilayah sangat rawan untuk perkembangan persatuan dan kesatuan Indonesia, serta melakukan pembinaan kepada wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Aminah Rahmahmad, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.